Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali.
sampai kamu punya rencana lain. Jawabku meyakinkan. Untuk pertama kalinya sejak kami bertemu, dia tersenyum kecil. Senyum itu meski samar, entah kenapa memberiku rasa hangat di dada. Malam itu aku merasa telah membuat keputusan yang benar. Rina mungkin orang asing bagiku, tapi ada sesuatu tentang dirinya yang membuatku ingin melindunginya. Setelah cukup lama berbicara, aku merasa udara di dalam rumah mulai terasa pengap. Mau jalan-jalan sebentar? Udara luar pasti lebih segar, tanyaku, mencoba mengalihkan pikiran Rina dari kesedihannya. Dia mengangguk pelan. Tanpa banyak bicara, aku mengambil jaket tipis dan membawanya keluar. Malam itu, jalanan kompleks sepi. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintas sesekali. Lampu-lampu jalan yang kekuningan menciptakan bayangan panjang di trotoar. Kami berjalan beriringan dengan langkah pelan dan penuh kehati-hatian. Komplek ini tenang ya, ucap Rina memecah keheningan. Aku tersenyum tipis. Iya, salah satu alasan kenapa aku betah tinggal di sini, meski kadang terlalu sepi. Dia hanya mengangguk, matanya mengamati setiap sudut jalan. Ada keheningan nyaman yang mengisi celah di antara kami. Aku tidak merasa perlu mengajukan banyak pertanyaan, membiarkannya menikmati momen itu. Kami berhenti di sebuah taman kecil di tengah komplek. Bangku-bangku kayu yang sederhana berjajar di bawah pohon, menawarkan tempat untuk bersandar sejenak. Aku menunjuk salah satu bangku yang kosong. Kita duduk. Tapi cukup untuk membuat malam itu terasa sempurna. Aku tersenyum lebar, merasa seperti anak kecil yang baru saja mendapat hadiah. Terima kasih, ucapku singkat. Dia menatapku bingung. Terima kasih. Untuk apa? Untuk mau jadi bagian dari hidupku, jawabku tulus. Malam itu kami melanjutkan langkah tanpa banyak bicara lagi. Hanya deru nafas kami yang terdengar di antara keningan malam. Tidak ada rasa canggung, hanya rasa nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Sesampainya di rumah, aku membukakan pintu untuknya dan mempersilahkan masuk. Rina terlihat lebih santai sekarang, seolah beban yang semula dia bawa sedikit demi sedikit mulai terangkat. Kamu istirahat dulu ya, besok kita lihat apa yang bisa dilakukan, kataku sebelum dia masuk ke kamar.
Dia tersenyum kecil, matanya memancarkan rasa terima kasih. Iya, terima kasih Arman. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur. Tapi pikiranku melayang. Aku tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dalam satu malam aku menemukan seseorang yang membuat hatiku berdebar. Seseorang yang mungkin sudah ditakdirkan untuk menjadi bagian penting dalam hidupku. Malam semakin larut, dan suasana rumah begitu sunyi. Aku duduk di tempat tidur mencoba membaca buku untuk menenangkan pikiran. Tapi suara samar dari kamar sebelah mengalihkan perhatianku. Terdengar helaan nafas panjang, diikuti oleh desaan pelan yang penuh kekhawatiran. Aku ragu sejenak, lalu memutuskan mengetuk pintu kamarnya. Rina? Tuh. Dia mengangguk. Wajahnya mulai terlihat lebih tenang. Iya, selamat malam Arman. Selamat malam Rina. Jawabku sambil menutup pintu pelan. Aku kembali ke kamarku dan berbaring, tapi sulit untuk segera terlelap. Pikiranku melayang pada percakapan tadi. Ada rasa lega karena bisa membuatnya merasa lebih baik. Tapi juga ada tanggung jawab yang kini mulai terasa di pundakku. Pagi datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku terbangun saat mendengar suara samar dari dapur. Dengan setengah sadar, aku melangkah keluar kamar dan melihat Rina sedang mencuci piring. Dia mengenakan kaos sederhana. Tuh, kamu kan sudah baik hati menampung aku. Setidaknya, biar aku melakukan sesuatu. Aku menggaruk kepala yang tidak gatal, merasa sedikit canggung. Tapi kamu gak perlu merasa harus melakukan ini semua loh. Kamu tamu di sini. Tamu kan juga harus tahu diri. Jawabnya dengan nada bercanda. Aku hanya bisa tersenyum. Ada sisi lain dari Rina yang baru ku tahu. Dia penuh perhatian dan selalu ingin membuat orang lain merasa nyaman. Setelah mandi dan bersiap, kami pergi keluar mencari sarapan. Kami menemukan warung nasi Padang sederhana di pinggir jalan. Aroma masakannya menggoda, membuat perutku langsung keroncongan. Pak, pesan 2 nasi Padang dimakan.
Rina, kataku akhirnya. Aku gak tahu apa yang membuatmu memutuskan untuk bertanya ini sekarang. Tapi aku mau. Aku mau menikah denganmu. Dia tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Beneran Arman? Kamu gak merasa terburu-buru kan? Aku mengangguk mantap. Aku yakin. Bersamamu, aku merasa lengkap. Kami duduk dalam keningan sejenak. Hanya ditemani suara lembut dari kipas angin di sudut ruangan. Aku menggenggam tangannya, merasakan kehangatan yang seolah menjadi jaminan dari segala hal baik yang akan datang. Tapi aku mau kita pelan-pelan ya, katanya sambil menatapku dengan penuh harap. Aku gak mau kamu merasa terbebani. Aku mengangguk. Kita jalani ini bersama. Apapun yang terjadi, kita hadapi sama-sama. Malam itu, kami berbincang lebih lama dari biasanya. Rina bercerita tentang harapannya, tentang bagaimana dia ingin menjalani hidup sederhana, tapi penuh makna. Aku mendengarkannya dengan seksama, semakin yakin bahwa keputusan untuk bersamanya adalah hal yang benar. Ketika akhirnya malam beranjak larut, kami berdua merasa lebih dekat dari sebelumnya. Meski perjalanan ke depan masih penuh tanda tanya, ada keyakinan di hatiku bahwa kami bisa menghadapinya. Karena bersamanya, setiap hal yang sulit terasa lebih ringan. Setiap hal yang biasa terasa istimewa. Hari yang seharusnya menjadi momen paling membahagiakan dalam hidupku tiba dengan segala kesibukan. Aku bangun lebih awal dari biasanya, menyambut hari dengan semangat yang tak biasa. Rumah telah dihiasi sederhana, namun indah. Dengan rangkaian bunga melati di pintu dan meja tamu, beberapa keluarga dan sahabat dekat mulai berdatangan, membawa ucapan selamat dan doa. Namun di balik senyuman yang kuberikan pada tamu-tamu yang datang, ada rasa cemas yang perlahan merayap. Rina belum datang. Arman, pengantin perempuannya belum datang nih, ucap seorang sepupu sambil tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kegelisahanku. Jam terus berdetak, dari pagi hingga menjelang siang. Rina tak kunjung muncul. Aku berusaha menghubunginya berkali-kali, tapi teleponnya mati. Aku bahkan meminta salah satu temanku untuk mencari tahu di tempat tinggalnya sebelumnya. Namun dia kembali dengan kabar bahwa tidak ada yang tahu keberadaannya. Rasa cemas berubah menjadi kepanikan, dan akhirnya menjadi kepahitan. Aku berdiri di tengah ruangan, di antara tamu-tamu yang mulai bertanya-tanya, merasa diriku seperti seorang yang dihianati. Malam datang, tamu-tamu perlahan pulang, membawa simpati dalam keheningan. Aku tetap menunggu, berharap dia muncul di saat terakhir, memberikan penjelasan yang masuk akal. Namun harapan itu perlahan padam. Dengan hati yang berat, aku memutuskan pulang. Jalanan yang sepi terasa begitu dingin, mencerminkan perasaanku yang hancur. Ketika aku hampir sampai di rumah, seorang pria tak dikenal menghentikanku. Dia tampak ragu, dengan wajah yang menyeratkan sesuatu yang serius. Maaf, Anda kenal dengan Rina? Tanyanya, membuatku segera menghentikan langkah. Iya, jawabku cepat penuh harap. Dia calon istri saya. Apa Anda tahu di mana dia? Pria itu terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Tatapannya penuh simpati, membuat hatiku semakin tidak tenang. Rina sudah meninggal 2 bulan lalu. Katanya akhirnya, dengan suara yang pelan namun menghantam seperti petir di telingaku. Aku terpaku. Apa maksud Anda? Ini tidak mungkin. Saya tinggal bersamanya. Kami bersama setiap hari. Kami bahkan mempersiapkan pernikahan ini. Pria itu menggeleng pelan. Saya kakaknya. 2 bulan lalu, Rina meninggal karena kecelakaan. Dia jatuh dari tangga di kosannya. Saya yang mengurus pemakamannya. Dunia terasa berhenti. Kakinya seolah kehilangan kekuatan.
dan aku hanya bisa berdiri di sana, memandang kosong ke depan. Ingatan tentang Rina, senyumannya, tawanya, kehangatan yang selalu ia bawa, semuanya melintas di kepalaku seperti film yang diputar ulang. Tapi, kalau dia sudah meninggal, siapa yang tinggal di rumah saya? Siapa yang bersama saya selama ini? Tanyaku, lebih kepada diriku sendiri daripada pria di depanku. Pria itu menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. Saya tidak tahu, tapi Rina, dia sudah tidak ada. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, langkahku lemas, dan pria itu memandangku dengan tatapan iba sebelum pergi. Malam itu aku pulang ke rumah yang kini terasa begitu sunyi. Bayangan Rina masih ada di setiap sudutnya, tapi kehadirannya sekarang terasa seperti ilusi. Di kamar tamu tempat dia biasa tidur, aku menemukan sebuah catatan kecil yang tertulis dengan rapi. Terima kasih, sudah membuatku merasa hidup lagi, meski hanya sebentar. Tanganku gemetar memegang catatan itu. Air mataku tumpah, menyadari bahwa cinta yang aku rasakan selama ini nyata, meski kenyataan tentang dirinya begitu menghancurkan. Rina memang pergi, tapi kenangan bersamanya akan selalu hidup di dalam hatiku. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya, tapi satu hal yang pasti, dia telah mengajarkanku tentang cinta yang tak terbatas, bahkan melampaui kehidupan itu sendiri. Rumahku kosong. Baju-baju yang kubeli untuk Rina tidak ada di lemari. Buku cerita yang sempat kami beli di toko juga lenyap dari meja. Bahkan secangkir teh yang biasanya dia buat untukku di pagi hari tak meninggalkan bekas. Seolah kehadirannya hanya bayangan yang hilang seiring waktu. Aku berlari ke kamarnya. Tempat tidur yang biasanya terlihat rapi kini kosong. Hanya menyisakan spray yang tak pernah disentuh. Aku memeriksa lemari, meja, bahkan laci kecil di sudut ruangan. Semua kosong. Tidak ada satupun tanda bahwa dia pernah tinggal di sini. Panik, aku mencari sesuatu. Apa saja yang bisa menjadi bukti bahwa Rina itu nyata. Namun yang kutemukan hanyalah secari kertas kecil di atas meja rias. Tulisannya rapi, seperti kebiasaannya. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk merasakan cinta sekali lagi. Aku pergi, tapi aku akan selalu mengingatmu. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Air mata mengalir tanpa bisa ku tahu. Aku terduduk di lantai, merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Semua terasa seperti mimpi buruk yang nyata, di mana aku tidak bisa membedakan antara kenyataan dan bayangan. Aku mencoba mengingat malam ketika aku pertama kali bertemu dengannya di bawah pohon beringin. Ingatanku kembali pada tatapan matanya yang sembab, dan bagaimana dia tampak begitu rapuh. Saat itu, aku hanya ingin membantunya, tanpa pernah menyangka bahwa dia bukan manusia, seperti diriku. Kenyataan ini menghantamku seperti gelombang yang terus-terusan menerjang. Jika Rina sudah meninggal sebelum aku bertemu dengannya, lalu siapa dia? Apakah aku benar-benar mencintai seseorang yang nyata? Ataukah hanya sosok goib yang terperangkap di dunia ini? Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu, dikelilingi oleh keheningan yang mencekam. Suara angin di luar jendela terdengar seperti bisikan, mengingatkan pada suara Rina ketika dia tertawa. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa apa yang kualami bukanlah halusinasi, tapi kenyataan lain yang lebih mengerikan, mulai merayap masuk ke pikiranku. Mungkin Rina benar-benar ada, hanya saja dia tidak ada lagi berada di dunia ini. Kenangan tentangnya terus menghantui malam-malamku berikutnya. Meski rumahku kembali menjadi tempat yang sunyi, aku merasa bahwa dia masih ada, memperhatikan dari suatu tempat yang tak terlihat. Kadang aku merasa seperti mendengar langkah kakinya di lorong atau bayangannya yang melintas di sudut mata. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa melanjutkan hidup seperti biasa. Tapi satu hal yang pasti, Rina telah mengubahku. Dia mengajarkanku tentang cinta yang tidak terbatas oleh waktu atau ruang. Meskipun kenyataan ini menghancurkan,
Aku akan selalu menyimpan kenangan tentangnya dalam hatiku. Cinta yang indah namun menyakitkan, antara manusia dan sosok goib. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.